Ya kita tahu, tapi masakah di dalam 2500 tahun sudah ya sudah mereka sudah tahu. Apalagi di zaman itu kan hurufnya yang susah-susah, jadi hanya berapa persen? Mungkin nggak ada 1% dalam bangsanya yang bisa ikut di sekolahan. Murid-muridnya hanya 3.000. Nah dalam 3.000 juga dibagi. Padahal itu kemauannya motivasi ada, datang ke guru, tidurnya di sana, tetap terakoya minta, tapi tetap dibagi. Wah ini orangnya pintar aja, sombong, nggak mau denger. Karena Konfusius sendiri orang kiri, nggak punya orang tua. Nah, anaknya ibu diri, baru saya tahu. Ya, dia gelandangan fritter dengan nit yang nggak punya kerjaan sampai umur 52. Nah, untung nggak mati. Padahal rata-rata umurnya 40 sudah mati. Saya benernya susah juga. Di Jepang saya di power racing. Padahal saya S1 kan lulusnya 30. S1 kelas 1-nya 26. Itu sudah di... Ngapain kamu? Indonesia itu umurnya 37 sudah mati rata-rata. Kamu tinggal 7 tahun masih mau master. Waduh. Dihantu-hantui. Nah, saya nggak berani ngomong, diem aja. Lalu ngomong lagi, siapa lagi yang sudah kawin itu? Pasti nggak bisa riset. Aduh, saya sudah kawin juga. Karena saya datang, saya takut istri saya lari, tetap pulang setahun pertama aja sudah nikah. Tapi nggak punya duit, istri saya tetap kerja di sana. Kerjanya juga jangan kerja jauh-jauh dengan kakak saya ya. Jadi supaya nggak diambil orang lain. Disikat lagi. Ya, nah, saya sudah tua. Dan beristri, waduh salah semua. Ya. Mestinya saya nggak berani ngomong begini karena itu profesornya masih hidup, masih umur 89. Wah, tapi untung mempunyai profesor yang aneh yang nggak nerima kita sebagai orang Indonesia. Karena Indonesia masih banyak yang bukan teratur, 18 masuk universitas seperti orang Jepang, enggak kan? Ada yang harus kerja, ada yang dulunya zaman saya itu di ITB IWS bukan 5 tahun, nggak 7 tahun, 8 tahun nggak lulus. Masih kerja, pengalaman. Nah itu kan nggak diterima orang Jepang, dianggap kamu itu salah semua. Bukan salah, itu kan culture dan suasana di Indonesia lain kan. Dia nggak mau tahu kalau ini international globalism. Waktu itu belum ada, jadi saya pusing. Lalu saya masuk master itu, saya minta surat nggak dikasih. Nah mati kalau nggak ada sponsor atau guru sendiri yang membuat surat kan nggak jalan. Nah dari macam-macam begitu ternyata saya dapat ilham, harus saya memenangkan guru ini bukan karena saya dianiaya atau di harassing, itu semua adalah minus. Kalau kamu bisa menanggulangi, nah ini suatu kekuatan dalam. Itu saya ambil terus, tapi kadang-kadang memang peok, nggak kuat, ya terlalu setengah mati. Nah itu satu-satunya mungkin saya mestinya bukan orang pintar karena saya nggak belajar sampai SMP itu nggak pernah belajar, nggak tahu belajar. Oh nggak ada orang tua, kakak semua nggak ada. Taunya ibu tiri mati, kamu seperti beteng, TBC. Nah ya terus disembayangi seperti di add out gitu supaya mati. Nah nggak ada, tiap harinya lari, nggak mau lihat, ya mancing, itu nyetip mangga, mancing di kolam, ya dia ikan yang sudah punya orang itu dimancing, nggak tahu semua ini, ya. Nah itu yang untung juga, nggak pernah belajar sampai sekarang mempunyai energi belajar terus. Nah untung juga, mengapa? Di kehidupan di dunia di nature selalu balance, minus dipakai terus, ada plusnya juga. Nah saya termasuk orang yang nggak gelandangan, yang nggak perlu belajar. Jadi kalau ada guru yang bisa, saya nggak dianggap orang bodoh, gelandangan, appreciation. Jadi saya tahu rasa orang-orang yang nggak punya keluarga, nggak punya sekolah, itu tetap harus dibantu. Makanya saya mempunyai suatu perasaan nggak beda-bedakan orang. Nah yang pintar itu gimana? Saya mempunyai satu, terus terang aja namanya Itoke. Dia di Waseda, matanya keliang-keliang, waduh pintar.
Dia ngambil motivasi saya, dia ngomong, loh kamu mau ngajarin motivasi? Motivasi itu nggak bisa dipelajari. Loh ya men, banyak orang yang ngomong begitu. Motivasi itu nggak susah dipelajari, nggak ada pelajaran motivasi. Motivasi itu gimana teori itu ada, tapi sampai motivasi orang itu nggak ada. Apalagi yang saya pakai ini clinical, di depan saya ini berubah. Lalu dia nota, saya sudah baca kira-kira 180 buku motivasi, leadership, whatever. I don't believe you can change me, you can influence me. Wah, ini bukan orang Jepang ini. Terus lalu baru dia tulis, saya tiap 2 tahun ikut papa mama Indo, Malaysia, Amerika, Italia. Tiap 2 tahun berubah, semua international meeting. Jadi, so what? Saya nggak mungkin kena. Nah, penasaran. Nah, ini yang termasuk yang golongan pertama ini yang di atas ini. Sombong, pasti sombong. Dan Inggrisnya, wah hebat memang. Nah, ini saya kerjai. Nah, dia ngambil attention. Kalau attention gini, nah, bikin sejarah. Gimana caranya? Penyentuhannya saya tambah. Gimana saya ngambil, nggak sengaja untuk dia, tapi sengaja untuk dia. Karena ini target yang susah juga, kebetulan ada. Sampai ketiga kalinya, saya tunjukkan gimana orang berubah. Orang yang goblok aja berubah. Nulis tuh harus saya tambah. Jadi bukan tambah yang Anda kalian harus menulis 3 atau 5. Kalau dalam bahasa Jepangnya, saya minta hanya 3 garis. Karena Jepang cukup. Kalau Inggris atau Indonesia mungkin agak panjang lah. 5 garis. Lalu di rumahnya saya minta 400 word. Nah ini mereka marah-marah. Loh, ngapain? Nah ini know-how-nya di sini. Karena kamu langsung nulis, itu spontaneous. Kamu merasa perasaan saya gimana, saya pakai hari ini kan, coba. Jadi kamu itu mau mungkin-mungkin tuh jarang ada. Apalagi kalau di kelas tuh hanya 5 menit aja. Menurut riset saya itu, there is no more 10% people want to lie me. And every class for 15, kelihatan kan kamu Juki kan tahu. Saya lihat di semua, kalau saya periksa orang-orang ini berubahnya gimana. Lalu Keito ini, saya suruh nulis di rumah. Semua. Oh mereka nolak, ngerjai tiap minggu susah. Nah inilah orang Jepang semua yang muda-muda aja nggak mau challenge, mau enteng aja. Oh enteng kamu nggak belajar apa-apa. Lalu di rumah dia nulis, makin nggak lupa, ingat semua omongan saya ini. Loh, omongan yang nyelkit yang dia nggak seneng itu tetap nyantol. Jadi saya ngomong itu seperti Shinkansen. Shinkansen itu terlalu cepat gak nyantol. Karena kalau lihat-lihat di luar itu lu nggak kelihatan orang siapa itu mukanya nggak kelihatan. Pakai dongko pelan-pelan. Orangnya nyeseng gini kita lihat semua. Nah ada baiknya. Jadi saya kembali lagi, dia ngamuk gini, saya tetap masuki lagi. Lalu dia mau lupa, harus nulis. Nulis jadi kepunyaan dia. He has to think something. Dan semua itu adalah dharma, adalah sharing to other. Bukan kamu saja ya sombong ini. Siapa yang mau jadi ikut kamu? Yang gitu-gitu saya masukin. Ketiga kali. Dia duduknya nggak gini lagi, malah maju. Nah ini saya punya DA tahu foto. Orang ini kena. Dulunya nggak mau dengar, dia sekarang kena. Masuk di hatinya. Karena pelajaran hati ini jarang yang bisa ngajar. Dan dia, siapa tahu, waktu selnya di dalam itu kadang tutup, on, off. Waktu on, saya masuk. Kena. Lalu, ke-7 kali dia ngomong, saya kena. Saya janji. Kena. Jadi berarti bisa. Tapi caranya itu harus menyentuh. Kalau dia dalam hati. Karena, nyentuh itu apa sih? Yang belajar elektronik, nanoteknologi banyak juga kan ada. You know, research study to show dalam 1 second we communicate with every corner of our body. Dalam joint, dalam macam. Misalkan kita duduk ini, kita nggak nyangka, loh kok bisa? Tapi kalau robot mati, kita pakai program-program supaya dia ngangkat kaki, jalannya nggak, kan gitu. Padahal kita orang itu 1 detik 5 million time
communication with our everything. Kita nggak, ternyata kita interaction pada badan-badan kita. Nah ini loh subconscious yang dari nenek moyang kita semua, atau latihan-latihan di waktu kita dari berangkang bisa berdiri, semua latihan berapa ratus kali, ribu kali baru menjadi suatu we have a habit. Nah kalau dia merasa terasa atau mau nangis, nah itu adalah perasaan yang baru. Nah baru, that's mean he will ask. Nggak nyangka dalam 1 detik 5 more than 5 million dia tanya, is this a new one? Tanya semua. Mungkin punya sel-sel dari orang tua kita yang 10 generasi, 100 generasi semua. Mengapa? Kan ada kita jalan-jalan gini di misalkan di hutan. Ini apa ini? Wah, snake. Loh, pernah cokot snake nggak? Nggak pernah kok misalnya lompat. Siapa yang ngomongin? Di dalam kita. Jin-jin kita yang ngomongin. Untuk protect that we are not easy to be bite by them. Jangan dikira kita jadi orang Amerika sudah wow, Amerika sombong. Nah kita nggak bisa hilang siapa rootnya kita itu. Itu yang saya ajari. Jadi orang tua pun bodoh. Orang tua yang melahirkan kita. That's we have to appreciate. Yang gini-gini nggak ada sekarang, nggak ada pengajaran. So I combine with the sign. Jadi anak ini mau gak mau dia ngomong Inggris. Oh, kamu gimana Inggrisnya? Ya kalah dengan orang Amerika yang asli. Yang penting kamu harus menangkan kamu punya Inggris dan Jepang. Dan punya culture difference. That is your talent. Nah, yang gitu-gitu gak nyangka dia terima. Terima, berubah. Ya, kalau penyutuannya bagus, dia bisa gerak, bisa nangis atau bisa perasa. Tek-tek, ada yang gini. Ngomong dalam setengah jam, 1 jam tuh. Waduh. Saya terus berdek. Saya percaya di dalam ini pasti ada yang begitu. Kena. Lalu itu oke, lulus, dia bilang, saya kena. Baru pertama saya bisa tersentuh berapa kali terus terang aja. Kena.